Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Beberapa saat lalu, jenazah Ustadz Tengku Zulkarnain sudah dimakamkan, di mana pemakaman di Palas Rumbai, Pekanbaru, Riau. Pemakaman ini berlangsung dengan protokol COVID-19 yang cukup ketat. Hanya beberapa orang yang diperbolehkan datang, diantaranya hanyalah keluarga. Tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan Arief Budiman bahwa keluarga yang datang ini sangat dibatasi. Keluarga pun kemudian memanjatkan doa dan juga kemudian mendoakan almarhum agar diterima di sisinya. Dan kita juga langsung bergabung dengan Mardani Alisera. Ini merupakan sahabat karib dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Selamat malam, Bang Mardani. Malam, Anggita. Iya, Bang Mardani ini salah satu yang pertama kali mencuit di Twitter mengenai kabar kepergian dari almarhum. Seperti apa kemudian perjalanan atau hubungan antara Bang Mardani dengan almarhum? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa. Kasih kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu ini kabar duka bagi kita umat Islam di bulan Ramadan, juga bagi warga bangsa Indonesia, karena Tengku Zulkarnain adalah salah satu dai yang menyerahkan waktu, tenaga, pikiran, jiwa, raga membangun Indonesia yang beriman, membangun Indonesia yang memiliki integritas. Kami sangat terkejut. Saya bahkan lihat WA saya terakhir itu hari Jumat kemarin gitu loh. Tapi beliaunya sudah WA lama, tapi ketutup baru saya jawab Jumat kemarin, tapi tidak berjawab memang. Jadi secara umum beberapa kali kami bertemu dalam acara, kami juga mengundang beliau di acara kami. Intinya adalah beliau pribadi yang teguh, ya, pribadi yang istiqomah. Saya bersaksi min ahlil khair, di antara orang baik yang semoga Allah berikan surga kepada Ustadz Tengku Zulkarnain. Begitu kita. Amin, kita doakan demikian. Bang tadi sempat mengatakan bahwa sempat ada komunikasi terakhir yaitu WA yang belum dibalas gitu ya oleh Bang Mardani. Seperti apa memang komunikasi antara Bang Mardani dengan almarhum? Kalau secara umum sih kami suka bertukar kabar ya. Beliau kan termasuk di antara ustadz yang aktif di sosial media ya. Betul. Beberapa kabar dari saya atau kabar dari beliau kami diskusikan, terus kita doa saling sehat Ustadz, saling kuat selalu. Mari kita tetap luruskan niat, karena memang namanya dakwah pasti ada hambatan, namanya perjuangan pasti ada kesulitan, tetapi beliau tidak pernah berhenti, terus berkeliling. Jadi ini kabar duka yang mengejutkan. Tadi habis maghrib dapat info, saya konfirmasi, sesudah dapat konfirmasi kami langsung sekitar jam 7-an tadi langsung menyampaikan duka cita yang mendalam, kehilangan yang sangat besar, karena al ulama'u warasatul anbiya, ya, beliau salah satu pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita. Baik, komunikasi antara Bang Mardani dengan almarhum ini bisa terbilang cukup dekat ya Bang. Bang Mardani juga apakah mungkin pernah bercerita mungkin almarhum, apakah pernah mengeluh ada sakit atau seperti apa? Kalau secara spesifik tidak ada, Anggi ya. Tetapi memang kesibukan beliau, kalau saya minta jadwal langsung dilihat, biasanya dapat sepekan ke depan gitu. Jadi memang kesibukan beliau demikian padat, dan beliau juga memang tidak menolak. Jadi permintaan dakwah dari manapun, dari siapapun, dimanapun selalu dipenuhi ketika jadwalnya kosong gitu. Makanya kalau ketemu saat jaga kesehatan, saling doa biar kita selalu istiqomah. Saya selalu menyapanya demikian. Iya, tadi juga kita sudah mendengar
kesan begitu ya dari keluarga almarhum yang mengatakan memang mobilitas almarhum ini sangat padat begitu ya Bang, sangat sibuk dan juga sering melakukan kegiatan dakwah di mana-mana. Seperti apa kemudian kegiatan yang sering dilakukan Bang Mardhani bersama almarhum? Biasanya di acara ya, kami diundang di acara bareng, kita ketemu, kita ngobrol. Yang terakhir saya ngundang ke acara saya punya channel YouTube. Ayo ngisi channel YouTube saya, kita bicara tentang kondisi umat dan COVID-19. Gitu. Nah ternyata memang beliau sangat percaya dengan janji Allah ya, bahwa intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita tolong Allah, Allah pasti tolong kita ya. Dan setahu saya protokol kesehatan beliau ketat ya. Beliau selalu menjaga diri, tetapi bagaimanapun memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Ajal itu Allah yang tahu, dan beliau betul-betul mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, jiwa, raga bagi dakwah yang memang kadang-kadang tajam, memang kadang-kadang furqonnya, pembedanya jelas. Nah, buat saya itu justru menempatkan beliau pada posisi yang istimewa karena beliau punya pendirian. Gitu. Baik, Anda melihat bahwa memang kita ketahui bahwa almarhum ini terkenal dengan sosok yang cukup kritis. Kemudian tadi Bang Mardhani juga sempat menyebutkan bahwa banyak hal-hal yang bisa diartikan sebagai tajam begitu ya Bang. Seperti apa kemudian Bang Mardhani melihat almarhum ini, sifat beliau, kemudian sosok beliau yang dianggap orang-orang banyak yang menganggapnya kritis? Dakwah kan selalu dua ya, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Sisi nahi munkar beliau kuat, gitu. Tapi sisi amar ma'rufnya menarik ya, karena saya pernah ketawa gitu loh ketika beliau cerita gitu. Beliau ini pinter nyanyi, bisa main gitar gitu loh. Jadi waktu dakwah di Korea beliau cerita gitu. Ada berita masuk gitu loh bahwa beliau ini radikal, keras gitu loh. Nah jadi katakanlah ada polisi lokal hadir di acara itu. Tapi beliau main gitar dan nyanyi gitu loh, sehingga kata polisi itu kayaknya nggak ada radikal yang main gitar gitu loh. Akhirnya kata almarhum, udah tidak lagi ada cap radikal ke saya gitu loh. Justru saya sekarang mudah gitu kalau diundang lagi, karena memang beliau punya kelebihan, dakwahnya menarik ya, tetapi tetap prinsipnya tegas gitu. Ya, tadi Bang Mardhani bahkan sudah menyebutkan ya, ternyata kita baru tahu bahwa almarhum ini ternyata punya bakat seni begitu ya Bang Mardhani ya, pintar bermain gitar, kemudian juga pintar bernyanyi. Apa saja kemudian hal-hal yang Bang Mardhani melihat ini adalah khasnya almarhum dan juga ciri khasnya dari almarhum? Yang pertama beliau sangat, kami menyebutnya syur'atul ijabah ya, cepat sekali responnya gitu. Kalau ada kezaliman, kalau ada ketidakadilan, kalau ada masyarakat yang minta bantuan, beliau akan langsung merespon. Ini memang kelebihan beliau, kelebihan luar biasa beliau. Dan saya pribadi suka kadang-kadang saat hati-hati saat gitu loh. Kadang-kadang tweetnya itu atau sosmednya kan tajam gitu loh. Faktanya benar gitu, tapi kadang-kadang kan kita harus memverifikasi ya, tetapi keseluruhannya yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Kalau baginda Nabi mengatakan qulil haqqo walau kana muron, ya, katakan yang hak walaupun itu pahit. Itu yang beliau ambil, itu jalan yang beliau kuatkan. Makanya ketika di MUI pun Majelis Ulama Indonesia vokal dan betul-betul mencoba menjaga agar Islam itu betul-betul lurus gitu loh, tidak menyimpang gitu. Ya, Bang Mardhani, apakah mungkin ada janji-janji yang belum terlaksana? Tadi Bang Mardhani sudah menyebutkan ya, tadinya ingin mengundang almarhum untuk membuat konten bersama begitu ya. Apakah ada janji-janji ataupun rencana yang sebenarnya sudah ingin dilakukan Bang Mardhani bersama almarhum, Bang? Kalau kedepannya kita punya banyak keinginan untuk berkolaborasi, ya, tidak cuma dengan saya ya, tapi dengan teman-teman dai dan ulama yang lain. Karena
sifat beliau memang kolaboratifnya kuat. Sifat beliau ini tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Pokoknya kalau proyek itu proyek kebaikan, proyek ketakwaan, beliau siap terlibat, ya. Sehingga kemanapun beliau kejar. Nah, ini yang mungkin menjadi kehilangan besar bagi kita umat Islam di Indonesia, sosok yang lurus, tapi demikian giat dan demikian cepat responnya, gitu. Apakah di dalam diskusi yang mungkin pernah berlangsung di antara Bang Mardhani dengan almarhum, kemungkinan ada perbedaan pendapat, terutama tadi Bang Mardhani sempat menyebutkan bahwa kadang-kadang ada cuitan yang kemudian dinasehati begitu ya oleh Bang Mardhani untuk hati-hati nih almarhum supaya tidak terlalu kelewatan begitu. Apakah sering berbeda pendapat? Seperti apa kemudian diskusi antar Bang Mardhani dengan almarhum? Kalau beda pendapat, enggak gitu ya, tetapi saya bilang saat hati-hati, ada undang-undang ITE, ini undang-undang palu gada, apa kalau mau buah adarnya, undang-undang yang jahat, yang kadang-kadang pasal karet, saya juga mengingatkannya itu ya. Tapi kata beliau, ya kalau hak ya harus dikatakan hak gitu loh. Tiap saat ya, saya selalu memposisikan sebagai teman diskusi yang kalau beliau sudah punya pendapat, saya dukung gitu. Begitu nih. Bang Mardhani mungkin bisa juga menggambarkan seperti apa kemudian kegiatan yang selama ini dilakukan Bang Mardhani bersama almarhum dan sudah berapa lama sebenarnya berkarib, Bang? 2 tahun terakhir ini beberapa kali ketemu di acara-acara yang spesial ya, dan yang terakhir sih 2 bulan lalu lah gitu. Kita bikin acara bareng, intinya ayo umat Islam ini jangan cuma membuat kajian, tapi membuat layanan kesehatan yang baik, layanan ekonomi yang baik, layanan pendidikan yang baik, layanan konseling yang baik, kalau perlu layanan transportasi yang baik. Gitu. Ide-ide beliau banyak, dan kalau beliau ngisi, akidahnya kuat, akhlaknya kokoh, tetapi amalnya membumi. Gitu. Nah, itu yang membuat kalau diskusi jadi menarik, dan akhirnya kita sama-sama punya kesepakatan, ayo kita bukan cuma bicara, tapi juga harus ada amal yang unggul di lapangannya. Gitu. Baik, kita tentunya mengharapkan yang terbaik atas kepergian almarhum dan tentunya keluarga beserta kerabat ini bisa senantiasa terus dikuatkan. Terima kasih Bang Mardhani Alisera sudah berbagi cerita kepada pemirsa TV One seperti apa sosok almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain di mata kerabat dan juga keluarga. Terima kasih sudah berbagi bersama kami, Bang. Selamat malam. Malam. Ya, dan pemirsa, usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.